Hai Smart Class, bertemu lagi di channel Sherly Manarata. Kali ini kita akan belajar IPA tema 3 kelas 5. Materi kali ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Masih bersama Ibu Sherly Manarata, gurunya anak smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik Smart Class, kita sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Pencernaan manusia. Salah satu ciri manusia hidup adalah membutuhkan makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia diproses dengan sistem pencernaan manusia. Nah, Smart Class, sekarang kita akan mengetahui fungsi sistem pencernaan manusia. Yang pertama, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga berubah menjadi bentuk yang lebih halus. Yang kedua, untuk menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga, untuk mengeluarkan atau membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan manusia melalui dua tahap, yaitu proses mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan fisik atau mekanis yaitu proses perubahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan bantuan gigi di rongga mulut dan otot di lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Proses pemecahan makanan dari bentuk kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, yakni di rongga mulut, lambung, dan usus halus. Nah, Smart Class, sekarang kita akan mengetahui organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir melalui anus. Nah, Smart Class, organ pencernaan pertama pada manusia yang akan kita bahas pertama adalah mulut. Mulut yaitu tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Pada mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi untuk membantu proses pencernaan. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Sedangkan kelenjar ludah berfungsi menghasilkan ludah atau saliva yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. Dan terakhir adalah gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Gigi manusia terdiri dari 3 bentuk, yaitu gigi tarik, gigi seri, dan gigi geraham. Kerongkongan. Kerongkongan atau disebut dengan esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Nah, Smart Class, sekarang kita sudah masuk pada organ lambung. Pada lambung terjadi pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim. Nah, enzimnya itu ada pepsin, renin, dan asam klorida. Makanan yang sudah dilumatkan lambung akan menjadi bubur halus atau kin sehingga mudah diserap usus. Nah, enzim-enzim pada lambung itu antara lain enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin berfungsi menggumpalkan kasein menjadi susu. Dan yang terakhir, asam klorida berfungsi membunuh kuman yang masuk ke lambung dan mengasamkan makanan. Berikutnya adalah usus halus. Usus halus atau dikenal dengan intestinum terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan dikenal dengan ileum.
Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna. Pada usus halus terdapat usus 12 jari. Usus 12 jari berbentuk seperti jari-jari manusia yang disambung. Menjadi tempat bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Getah empedu digunakan untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran halus sehingga membantu kerja enzim lipase. Enzim amilase berfungsi menguraikan zat tepung atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Enzim yang kedua adalah enzim tripsin, berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir, enzim lipase berfungsi menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di usus halus terdapat juga usus kosong. Usus kosong terletak berdekatan dengan usus 12 jari, menghasilkan enzim sukrase, maltase, laktase, dan erepsin. Usus kosong tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Nah, Smart Class, sekarang kita akan bahas mengenai enzim-enzim yang berada di usus kosong. Yang pertama adalah enzim sukrase. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Enzim maltase berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa. Dan terakhir, enzim erepsin berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Usus penyerapan. Bagian usus halus yang terakhir adalah usus penyerapan. Terjadi proses penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan. Dinding usus dilapisi oleh jonjot-jonjot halus atau villi yang berfungsi memperluas bidang penyerapan sari makanan. Setelah diserap oleh villi, sari makanan akan masuk ke pembuluh kapiler darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, Smart Class, organ berikutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap kembali air yang masih terkandung dalam sisa makanan. Terjadi pembusukan sisa makanan karena terdapat bakteri pembusuk, yaitu Escherichia coli. Bakteri E. coli juga dapat membentuk vitamin K yang membantu pembekuan darah. Dan di usus besar juga terjadi pembentukan feses. Nah, Smart Class, organ yang terakhir pada sistem pencernaan manusia adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Anus adalah jalan pembuang sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau itu disebut tinja. Nah, Smart Class, bagaimana tadi penjelasannya? Cukup jelas kan? Untuk menambah pemahaman Smart Class semua, yuk kita kerjakan LKPD berikut ini. Setelah selesai, hasilnya dikirim ke classroom atau dikirim ke guru kelasnya ya. Semangat mengerjakan! Terima kasih bagi Smart Class yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa berkembang dan menjadi manfaat untuk pembelajaran kita semuanya. Baik Smart Class, tunggu video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.